Selanjutnya yang terakhir, yaitu ada sebuah kisah yang insyaallah kisah ini akan menjadi sebuah kisah penutup, yaitu sebuah kisah di mana tentang silaturahim. Ada dua kisah. Yang pertama, di dalam sebuah kitab disebutkan ada seseorang, ini orang kaya. Orang kaya ini dia banyak harta dan dia menitipkan harta dia ini kepada seseorang yang diamanahi. Dia berikan hartanya 10.000 dinar. Kenapa dititipkan sama orang? Dulu kan tak ada ATM. Nah, kalau sekarang nyaman, Pak. Duit banyak masuk ATM, jadi kartu, bawa ke mana-mana. Kalau zaman dulu tak ada ATM. Jadi orang kalau mau haji, berapa bulan dulu haji orang-orang tua kita? 4 bulan, 3 bulan, ya pakai kapal kan? Jadi uang itu harus dititipkan kepada orang yang amanah. Dititipkanlah duit tersebut kepada orang yang dianggap amanah, lalu dia pergi haji. Selesai haji, dia balik, dapat kabar yang diberi amanah ini meninggal. Nah, apa tak pusing kepala? Ya kan? Dia tanya sama ahli waris, sesungguhnya aku ini ada yang dititipkan uang 10.000 dirham. Coba cari, kira-kira ada tak disimpan dengan kau punya orang tua? Karena orang tua kau ini adalah orang yang aku pernah amanahi selama dia hidup di dunia. Dicari, tidak dapat. Tidak dapat, nanti ini ada hubungan dengan silaturahim. Tidak dapat ini uang, akhirnya dia mendatangi seorang yang ahli ilm dan ahli ta'ah kepada Allah. Dia mengatakan, wahai ulama, wahai ustaz, wahai kiai, tolong berikan aku cara. Aku ada menitip uang 10.000 dirham, tetapi ketika aku mau kembali, ini orang sudah meninggal aku dan semua ahli warisnya tidak tahu disimpan uang ini 10.000 dirham kemana. Akhirnya kata ulama itu mengatakan, kau tahajud dan istikharah, minta kepada Allah. Akhirnya dia tahajud, dia istikharah, dia dapat sebuah mimpi bahwasannya pergilah menuju sebuah, di dalam mimpi itu dia menuju sebuah sumur. Sumur yang pertama itu adalah sumur Zam-Zam. Disebutkan kalau seandainya engkau katakan di dalam sumur tersebut dan keluar suara, maka insya Allah sumur tersebut bagian daripada penduduk ahli surga. Kau tanyakan di mana harta kau, karena ada di dalam di situ orang itu. Tetapi kalau seandainya engkau sebutkan tidak ada, maka ditakutkan orang ini termasuk golongan ahli neraka. Hari kedua dia mimpi lagi, ternyata dia ditunjukkan dengan sebuah sumur yang ada di Yaman, dan dalam mimpi itu dia menjeritkan dan dia mengucapkan nama sahabat tersebut. Ternyata langsung dijawab. Berarti na'udzubillah min dzalik, orang yang diamanahi ini termasuk golongan ahli neraka. Disebutkan, wahai fulan, di mana kau letakkan uangku? 10.000 dirham. Oh, disebutkan, di sini, dan di sini. Minta kepada ahli warisku. Setelah dia tahu, akhirnya dia bilang terima kasih. Langsung dia bertanya, wahai fulan, kau ini orang yang amanah, kau ini orang yang baik, kau ini orang yang jujur, kau ini orang yang aku berikan amanah kepadamu. Tetapi kenapa Allah mentakdirkan engkau sampai masuk ke dalam neraka? Wah, ini dia. Jadi akhirnya kata orang ini mengatakan, wahai fulan, kalau seandainya engkau bisa selamatkan aku dari jerat api neraka ini, tolonglah engkau bantu aku. Apa itu? Sesungguhnya aku ketika masih masa hidup, aku punya saudara perempuan yang sampai hari ini sudah 7 tahun aku tidak komunikasi dengannya, sampailah aku meninggal dunia. Ya Allah, aku tidak pernah berbicara satu patah kata pun kepadanya sampai aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong sampaikan kepada saudariku, sampaikan kepadanya ampunan atau meminta maaf kepadaku. Aku meminta maaf daripada segala apa yang aku lakukan. Masya Allah. Akhirnya apa? Begitu dia terbangun dari tidur, besok dia pergi, dia tanya kepada ahli waris, sesungguhnya suamimu meletakkan A, B, C, ini uangku 10.000 dinar di sini. Dicari, betul, memang ada. Dan dia mengatakan kepada ahli waris, sesungguhnya aku bermimpi bahwasannya keluargamu termasuk golongan ahli neraka. Dan dia meminta lepas belenggu ini untuk agar daripada dia punya saudara perempuan, untuk kau sampaikan kepadanya agar dia memaafkan dosa semasa hidupnya. Disampaikan, akhirnya betul, ternyata dia punya saudara perempuan, dan disampaikan. Keesokan harinya dia bermimpi lagi, subhanallah, dengan wajah yang senyum dan berseri-seri, mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan belenggu karena saudari perempuannya sudah memaafkan daripada kesalahannya. Allahu akbar. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya silaturahim. Ingat, ibadah kita, salat kita, tahajud kita, bacaan Al-Qur'an kita, itu semua hablum minallah. Tak akan pernah diterima oleh Allah manakala kita tidak baguskan hablum minan nas. Maka
Mumpung ini masih bulan Syawal, halal bihalal, kalau kita punya kenalan, saudara, keluarga dan lain sebagainya, coba sampaikan kepadanya untuk kita minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala.